Saya tanya kan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi amat. Fir'aun lu. Menteri Keuangan, Purbaya Yudi mengaku kaget imbas tingginya cukai hasil tembakau, CHT. Pasalnya, tarif CHT saat ini mencapai 57%. Hal ini diungkapkan Purbaya di Gedung Kementerian Keuangan, Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 19 September 2025. Menkeu Purbaya mengaku bertemu dengan jajaran Direktorat Jenderal Pajak, DJP, dan berdiskusi tarif CHT. Dirinya mengaku kaget saat tarifnya lebih dari 50%. Ia lantas menanyakan soal pemasukan negara jika tarif CHT diturunkan. Purbaya kembali kaget saat memperoleh jawaban bahwa pendapatan negara justru semakin tinggi ketika cukai rokok diturunkan. Dirinya lantas mempertanyakan mengapa biaya cukai dinaikkan jika pendapatan negara malah menurun. Ternyata, salah satu alasan pemerintah menaikkan tarif CHT demi mengurangi konsumsi rokok di Indonesia. Purbaya lantas menyoroti banyaknya pegawai yang diberhentikan imbas perusahaan tak mampu menggaji lagi karena biaya cukai yang tinggi. Pasalnya, pemerintah juga disebut tak memiliki kebijakan preventif bagi para pekerja yang menganggur tersebut. Dengan temuan ini, Purbaya menyebut pihaknya akan mengevaluasi kebijakan tarif CHT yang tinggi tersebut. Dia menegaskan tidak boleh ada kebijakan yang justru menimbulkan masalah baru. Menurutnya, tingginya cukai rokok bisa membunuh industri rokok. Saya tanya kan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi amat. Fir'aun lu. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuman diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi dikecil lah. Jadi otomatis industrinya kecil kan. Tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus ya bro. Ada WHO di belakangnya, ada ini. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti udah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi kan? Bisa dihitung kan pasti. Makanya banyak yang dipecat kemarin kan di sana. Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Nggak ada. Loh kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu? Tuh, diskusinya itu antara di sana. Kalau gitu, nanti kita lihat. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Ini kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harus dibatasin, yang rokok itu paling enggak orang ngerti lah, harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.